Anda kembali di Nusantara Economic Updates, Prof. Budi, kita lanjutkan kembali. Tadi menarik, kita sudah membahas ya terkait dengan kondisi domestik, tapi kita lihat mungkin dari situasi eksternal. Ini kan ada tantangan geopolitik juga. Ya. Kita lihat pelemahan nilai tukar negara-negara mitra dagang utama Indonesia ini, misalnya seperti China dan Jepang. Ini kan nilai tukarnya melemah, lalu juga ada tren suku bunga global juga. Apakah ini juga berdampak pada prospek ekonomi ke depannya? Oh iya, pasti. Karena tadi kan, kalau kita bicara bahasa pasarnya gitu kan, kita kan jualan ya. Iya. Kalau barang mereka lebih murah, ya kita kalah dong. Kedua, kalau mereka bisa memproduksi sendiri gitu kan, ya kita juga bisa jualan. Nah, itu kan dua hal yang sering berkaitan. Ketika mereka mampu menjual lebih murah atau lebih berkualitas gitu ya, otomatis barang kita jadi nggak laku gitu. Kita jualan bagus, tapi mereka udah punya barangnya. Ya udah, gimana dong? Kan kita, tentu masing-masing negara kan juga berpikir yang sama. Gimana caranya saya produksi sendiri gitu. Sehingga saya nggak harus bergantung pada impor. Kan gitu ya. Nah, impor Indonesia kan yang gede kan dari Tiongkok, dari India gitu kan. Dan mereka juga negara-negara bukan negara yang tertinggal, mereka negara maju gitu kan. Yang sudah berpikir teknologi, apalagi Cina ya. India pun juga udah di mana-mana kan produk teknologinya. Dan saya kira ini mesti dicermati gitu. Nah, berarti kita perlu perluasan pasar ekspor. Perluasan pasar Iya, nggak cuman itu aja ya. Memang pada akhirnya kita harus menyiasati bagaimana pengirimannya, kemudian kebutuhan. Sebetulnya ini kayak bisnis biasa ya. Kita mau jualan, kita punya barang, kita nggak bisa hanya berpikir ini barang kita, mereka mesti beli, nggak bisa. Kita harus juga berpikir kebutuhan mereka apa. Berarti kita mesti cari dong. Kalau kita udah punya barang, apa yang kita punya yang mereka butuhkan, mereka ini siapa gitu. Nah, kita mesti cari. Dia perluasan pasar itu karena menjadi suatu keharusan ya, yang barangkali sebelumnya tidak terpikir karena terbelenggu oleh negara-negara besar nih, yang selama ini jadi tradisi Amerika Serikat, Eropa ya, India, Cina ya, karena memang penduduknya banyak ya. Tapi kita juga mesti berpikir alternatif ekspor sehingga lebih sustain. Jadi kita kena jatuh ada. Ya seperti prinsip don't put all your eggs in one basket. Nah, itu sama. Don't export all your things in few countries. So expand to several countries. Jadi kalau ini jatuh, we still have reserve di negara lain. Ada gitu. alternatif, ada diversifikasi begitu Betul, ya? Oke, baik. Betul sekali. Prof, kita mungkin balik ke dari sisi domestik, daya beli masyarakat ini kan juga memang begitu penting karena kan PDB kita didorong oleh konsumsi 50%. Lalu saat ini di tengah peningkatan inflasi dan kemudian tekanan harga pangan, Anda melihat seperti apa kondisi daya beli kita? Nah, menurut saya daya beli kita memang menjadi terbatas ya. Karena apa? Kan daya beli kan tergantung penghasilan. Ketika orang nggak punya duit, maka dia nggak bisa beli. Pertanyaan adalah lapangan kerjanya ada nggak? Kan kita baca tuh angka-angka PHK ya. PHK di mana-mana, usaha juga banyak beberapa bangkrut gitu ya. Nah, ini saya kira harus jadi concern. Gimana caranya kalau kita tahu konsumsi masyarakat itu PDB pertumbuhan ekonomi dengan pada konsumsi masyarakat. Nah, gimana cara masyarakat punya duit? Gimana supaya punya duit? Dia harus kerja. Kan gitu kan? Kerja apa? Apakah profesional kayak kita atau dia punya usaha? Di mana dia bisa jual, dapat duit, dia beli kebutuhan mereka gitu. Kalau iklim usahanya nggak diperbaiki, ya tentu satu nggak ada lapangan kerja. Ya, yang kerja sedikit malah makin berkurang. Kedua, iklim usaha nggak diperbaiki, orang nggak bisa usaha. Bayar tokonya mahal. Sebagian mengeluhkan PBB, ya, sebagian mengeluhkan mereka punya alat transportasi, STNK, perpanjang yang makin meningkat atau yang terasa mahal. Sebagian saya ngomong, Pak bisa nggak sih 1-2 tahun itu di skip aja dulu lah PBB-nya, biar kita juga punya duit gitu buat berusaha, buat bangkit kembali. Karena COVID ini kan belum lama loh, ya kan 2023 mereka habis jatuh kan. Sekarang keadaan seperti ini, bagaimana bisa bangkit kalau tidak ada sebutlah insentif pemerintah ya, seperti itu. Insentif kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga memiliki berbagai program ya, yang ingin mendorong ekonomi kerakyatan. Betul. Kemudian juga ada koperasi Merah Putih. Anda melihat seperti apa sejauh ini perkembangannya? Sebetulnya ide-idenya itu ide-ide yang sangat baik ya, karena merakyat. Cuman yang menjadi concern adalah realisasinya. Realisasi. Iya, karena selama ini kalau namanya ide, kayaknya kita udah banyak deh ya. Tapi yang penting ada realisasinya gimana gitu. Bagaimana koperasi itu nggak cuma koperasi. Saya kira masyarakat itu sudah khatam soal koperasi, udah hafal koperasi kayak apa ya. Kita semua tahu koperasi. Pertanyaannya adalah
bagaimana koperasi bisa berprestasi kan, manajemennya, sistem produksinya, nggak cuman simpan pinjam, yang ada bukan simpan tapi pinjam aja, lalu koperasinya bangkrut karena duitnya dipinjam terus gitu. Nah ini harus difikirkan juga ya, untuk meningkatkan. Kalau konsep koperasi karena bagus sekali, karena memang koperasi itu kan sifatnya bareng-bareng kan ya, yang produktif dia dapat lebih banyak gitu kan, benar-benar people base gitu. Nah tapi kuncinya kan manajemen, gitu. Manajemen koperasi gimana gitu. Kemudian bagaimana juga Prof melihat ya peran BUMN kemudian juga Danantara nih dengan sektor swasta nasional dalam menciptakan ekosistem bisnis saat ini di Indonesia. Karena yang terbaru kita juga dengar ya Prof bahwa ada rencana merger antara Grab dan Goto. Apakah ini akan mendorong lagi kemajuan ekosistem digital di Indonesia atau justru Prof ada sudut pandang lain? Nah, saya kira Danantara merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang besar sekali gitu ya. Cuma memang di dalam BUMN sendiri kan berbagai masalah harus dibereskan juga ya. Presiden Prabowo mendorong hilirisasi. Hilirisasi itu kan nggak cuma butuh modal. Modal Danantara punya. Kompetensi punya nggak? Yang tadinya biasa memproduksi, misalnya kelapa sawit, batu bara, sekarang suruh bikin pabrik. Nah bisa nggak tuh? Untuk itu punya kompetensi nggak? Kalau modal, oke lah bisa dicari dengan pinjaman. Tetapi gimana kemampuannya? Kemampuan memproduksi dulu nih. Tadi saya sampaikan kan, masyarakat kita kan budayanya adalah konsumsi gitu ya, beli gitu. Nah sekarang harus diubah menjadi produksi. Berarti harus ada skill, harus ada teknologi. Nah itu supaya jalan, itu tahap pertama tuh. Bisa bikin dulu deh, satu. Kedua, habis bisa bikin, bisa jual. Kalau bikin doang nggak bisa jual, wah repot. Saya lihat beberapa BUMN itu, ada yang sudah bisa bikin, tapi nggak ngerti jual. Cuman bikin. Akhirnya bingung jualnya tuh nggak laku. Akhirnya mangkrak. Jadi tinggi stoknya gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Oke. Baik. Mungkin masih terkait dengan isu hangat terkait dengan rencana merger Grab dan Goto ini ya Prof. Karena kan memang selain dampak yang positif untuk kemajuan ekosistem digital di tanah air, tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah mungkin ada dampak dari sisi PHK di sini. Dan terlebih kita tahu pekerja-pekerja di sektor ini merupakan sektor informal. Anda melihatnya seperti apa? Yang pertama, kalau kita bilang ya, dan banyak orang bilang, Goto, Grab, dan juga perusahaan-perusahaan taksi lah ya, kendaraan itu adalah savior katanya. Orang dipecat, ada yang udah bangkrut, daftar sebagai taksi, cuman training sehari 2 hari jalan. Jadi Gojek, dia punya motor ataupun nggak perlu punya motor, dia jalan. Jadi paling tidak ada penghasilan. Inilah harapan para pencari kerja untuk memperoleh duit buat belanja gitu kan. Saya kira itu memang harus selama ini kita juga tahu bahwa mereka tuh aktif di dua-duanya, ya kan. Grab, Goto, pokoknya ada duit lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan harusnya efisiensi itu kan penggabungan bisa mengefisienkan. Yang tadinya biaya-biaya nggak perlu sehingga ada selisih, ya kan. Selisih itu diberikan kepada driver, rider ya, pengemudi gitu ya. Jangan diambil perusahaan kayak gitu. Karena mereka yang butuh kan ini nih. Nah, efisiensi pasti akan terjadi, mungkin right sizing sebutnya, bukan downsizing ya. Baik. Sebetulnya sektor informal itu seberapa besar kontribusinya di industri ketenaga kerjaan secara angka? Dan bagaimana sebetulnya, karena kan Indonesia kalau kita lihat saat ini sepertinya jumlah pekerja di sektor informal itu lebih banyak daripada sektor formal. Kedepannya yang mungkin ingin dicapai yaitu transisi peralihan dari sektor informal ke formal itu. Bagaimana, Prof? Sebetulnya kalau sektor informal itu banyak sekali ya. Kalau secara jumlah itu barangkali 80-an% ya. Jumlah pekerja loh ya. Kalau mungkin kontribusi rupiah, ya saya kira mungkin 50-60 ya, kurang lebih. Nah untuk menjadi sektor formal, mereka perlu kedisiplinan. Karena sektor informal itu kan ada flexibility, ada leniency. Ya kan, misalnya jualan, kan dia bisa buka kapan aja. Kalau lagi malas ya nggak buka. Dia pengen pulang kampung, dia pulang kampung. Kalau jadi sektor formal kan nggak bisa begitu. Ada orang datang, loh kok tutup rumah makan restonya, apalagi pulang kampung nggak bisa begitu kan. Nah, ya saya kira pertama orang-orangnya juga harus dididik menjadi atau biasa menjadi pekerja sektor formal yang ada tata aturannya gitu, yang ada governance-nya, yang nggak bisa dia mau pulang kampung ambil duit terus pulang kampung gitu kan, nggak bisa kan, ini formal kan berarti ada
governance ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan tuh. Kalau skill saya kira mereka sudah punya gitu ya. Ya. Perlu ditingkatkan, tapi kedisiplinan, governance gitu ya. Supaya apa? Supaya trust orang. Ya kalau kita ke resto kan dia bilang jam 9, ya jam 9 dong. Nggak ada alasan dia pulang kampung atau apa gitu. Baik. Terakhir mungkin Prof, kebijakan ataupun insentif pemerintah apalagi yang diperlukan agar memang target pertumbuhan 8% ini bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan, dan yang pastinya pertumbuhan ini bisa terasa hingga lapisan bawah masyarakat. Singkat saja Prof, seperti apa? Ya, pertama kebijakan pajak. Pajak. Ya, setuju Pak Purya mengatakan jangan kejar 2 taat, tapi itu kan tetap harus bayar gitu kan. Nah, gimana memberikan insentif kepada golongan tertentu. Tadi kayak PBB saya sampaikan ya. Kemudian tadi mungkin beberapa orang membutuhkan transportasi, Gojek, Goto kan, Ya. STNK. Oke. Coba di-free-kan umpamanya kan. Maybe pemerintah nggak kehilangan terlalu besar ya, tapi itu kan bisa mendorong daya beli gitu loh. Baik, baik. Gitu. Baik Prof, terima kasih. Tentunya kita lihat ya bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% aja kita harapkan tidak hanya sekedar ambisi, Betul. tapi juga fondasinya yang perlu Betul, diperkuat betul. lagi Iya. agar masyarakat semuanya bisa Betul. merasakan. Ya. Baik, terima kasih Profesor Budi Sucipto, Ekonom Universitas Indonesia telah Ya. bergabung bersama kami di Baik, terima Nusantara kasih. Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu Terima Prof. kasih.